Alhamdulillah. Hari ini ketemu lagi ya sama Bu Ipit. Setelah 1 minggu kita nggak ketemu. Gimana? 1 minggu kangen nggak? Kangen ya. Ibu sih kangen sedikit. Nggak banyak-banyak, dikit aja. Minggu kemarin kita ngapain? Ayo, ada yang inget nggak? Tentang Oh, berarti minggu kemarin memaknai identitas. Terus kalian bisa mengelompokkan atau memberikan contoh tentang identitas. Melalui apa kemarin? Pengamatan gambar. Yang karton kemarin itu ya? Masih pada ingat? Ingat banget ya? Anak ibu itu emang luar biasa pokoknya. Kelasnya udah rapi apa belum? Ya, belum. Coba ibu cek, udah rapi apa belum? Yakin? Cek. Kelasnya dicek-cek ya. Kelompoknya Sultan sudah rapi. Kelompoknya Dini sudah rapi. Kelompoknya Raihan rapi. Ini Zilia rapi. Oke, kalau udah rapi, udah bersih. Oke, kita lanjut kegiatan berikutnya. Apa ya kegiatan berikutnya? Doa dulu dong. Kita belum berdoa. Oke. Agil anak ibu mana ya? Agil, monggo dipimpin nak doanya nak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran hingga akhir kegiatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Semoga doa kita hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu kemarin si Gisel sama si Priska nggak masuk ya? Si Gisel kemarin sakit. Hari ini ada nggak? Hari ini nggak ada lagi Gisel? Gisel kemana nak? Kok nggak masuk lagi? Hari ini dispen, pas skip ya? Oh, si Gisel ini dispen. Kemarin udah nggak masuk, sakit. Sekarang dispen pas skip. It's okay lah, nggak masalah. Dispen. Oke, ibu absen dari awal aja ya. Agil anak ibu. Alda, si cantik ibu. Sudah, absen sudah. Nak, jangan ini ya, sekarang ini kita sudah mulai pancaroba. Kalau sudah mulai pancaroba ini kan perpindahan cuaca, yang tadinya kita musim kemarau, sekarang kita musim penghujan. Biasanya itu batuk, pilek, demam, sakit kepala itu gampang sekali menyerang ke tubuh kita kalau imunnya tidak baik. Makanya olahraga, air putih, terus vitaminnya yang banyak, konsumsi buah yang bagus-bagus ya. Ibu mau kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin. Ayo siapa? Ibu maunya Sarul. Maju Sarul, pimpin kawan-kawannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Monggo Sarul. Sila. Oke, mulai. Siji loro telu. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. CP-nya nak, CP kita akan masuki kegiatan inti ya. Di sini CP-nya masih sama kayak kemarin, yaitu tentang identitas. Cuma bedanya kalau sekarang kita mengelompokkan identitas. Ada yang identitas sosial, ada identitas nasional.
Nanti Ibu akan kasih videonya, kalian menonton, dicermati karena ini merupakan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tunggu sedih ya. Ibu siapin dulu. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan ya melalui pembahasan ini peserta didik itu diharapkan mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keberagaman identitas dan yang kita miliki sebagai sebuah bangsa, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Oke, ini TP-nya, tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Di sini tujuan pembelajaran melalui pembahasan ini, peserta didik diharapkan dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa adanya apa nak? Keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah negara. Kalian mesti ingat dulu deh, kita ini kan banyak sekali. Kita ini negara yang pulau-pulau di dalam pulau itu terdapat keanekaragaman. Terus ditunjukkan peserta didik dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya. Nah, tadi yang Ibu gambarkan dengan keanekaragaman yang kita miliki, salah satunya tentang kebudayaan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Jadi sekali lagi dalam Oke, Ibu jelaskan sedikit di sini. Ibu bantu jelasin ya. Kita ini sebagai makhluk sosial, di mana yang namanya makhluk sosial itu selalu berinteraksi satu sama lain. Nah, sebelum kita berinteraksi, secara otomatis kita akan mengenali dulu nih siapa kawan interaksi kita. Di situ dijelaskan lagi, pada aktivitas itu ada proses mempengaruhi yang dilakukan baik melalui sikap, aktivitas maupun simbol tertentu. Interaksi inilah yang membuat orang lain mengenali orang lain. Contohnya apa nih? Misalnya kalian bisa mengenali kalau itu misalnya bisa mengenali Bu Ipit dari mana? Kalian bisa mengenali Bu Ipit dari mana? Dari suaranya. Dari suara. Tingginya. Mukanya sudah pasti. Kalau kelihatan dari jauh, kalian sudah bisa menebak. Oh, pasti Bu Ipit itu. Tampak dari kejauhan aja kalian sudah membedakan antara Bu Ipit dengan ibu-ibu yang lain. Oke, jelas ya. Terus apa lagi yang bisa membedakan antara ibu dengan kalian? Kalau antar kelompok gimana nih? Oh iya, Bu Ipit seorang guru. Kalian sebagai peserta didik atau siswa. Dari situ kalian sudah bisa mengenali identitas kita ya. Oke, yang poin yang ini. Kalian ingat nggak minggu kemarin Ibu pernah menggambarkan suku anak dalam? Masih ingat nggak? Masih ya. Nah, di situ kalian sudah minggu kemarin mengenal beberapa ciri khas dari mereka. Kemarin ada yang bilang, Bu, sistem mereka itu menganut sistem matrilineal, menarik garis keturunan dari ibunya. Terus kemarin si Sufi jawab, mereka itu bisa mengidentifikasi di kejauhan kalau ada binatang perburuan. Mereka mencari makanan dari hutan. Karena mereka sifatnya nomaden, yaitu berpindah-pindah. Dari penjelasan yang di sini, yang di atas ini, yang ada di video ini, kalian bisa menyimpulkan, oh iya, identitas apalagi kalau dia kelompok ya, itu mudah sekali mengidentifikasinya. Ciri-ciri identitas mereka itu mudah sekali kita pelajari, kita maknai, kita cari. Misalnya deh, 10-11, anak-anak 10-11. Kalau Ibu mengidentifikasi ciri-ciri dari 10-11 itu mudah. Dari kejauhan Ibu udah bisa memantau kalau itu anak 10-11. Dari mana Bu Ipit? 1. Kekompakan 10-11 tidak bisa Ibu dapatkan di kelas-kelas yang lain. Itu 1. Itu sudah poin plus buat Bu Ipit. Kompaknya luar biasa untuk 10-11. 2.
10-11 yang ibu bisa identifikasi kalian 10-11 ya, mudah mencerna apa yang diberikan oleh para guru-gurunya. Sudah terbukti di semester kemarin. Terus yang ketiga apa lagi yang bisa identifikasi? Anak-anaknya. 10-11 anak-anaknya ceria. Itu udah poin plus bagi ibu. Ibu bisa membedakan antara kelas 1, 10-1, 10-2, 10-3 sampai dengan 10-11. Karena apa? Ibu kan masuk tiap kelas tuh. Dari 10-1 dan sampai dengan 10-11. Jadi ibu bisa, oh ya 10-11 kelebihannya ini. Oh ya 10-11 kekurangannya ini. Jadi ibu bisa mengidentifikasi ciri-ciri kalian. Kalau untuk segi fisik, tentang identitas primordialisme. Primordialisme itu yang berkenaan dengan adat istiadat, suku, budaya, dan lain sebagainya. Ada yang bisa kasih contoh? Yang berkenaan dengan suku. Lampung. Suku Lampung. Pernah dengar nggak yang namanya Sebambangan? Adakah orang Lampung di sini? Ada. Di sini di Provinsi Lampung, khususnya suku Lampung, ada yang namanya Sebambangan. Kalau di suku Lampung itu nggak masalah. Sebambangan apa yo? Kawin lari. Dalam suku Lampung itu merupakan adat. Jadi tidak masalah. Kalau Sumatera Barat, tahu nggak cirinya apa lagi? Namanya pulang kabako. Ada tahu nggak? Ada orang Minang nggak di sini? Nggak ada ya. Pulang kabako itu menikahi saudara perempuan sepupu menikahi sepupu laki-laki, tetapi bukan satu garis keturunan. Apa sih namanya ya? Garis keturunan bukan? Misalnya ya tidak satu saudara. Betul. Itu kalau di Sumatera Barat boleh. Yang kalian ketahui ciri-ciri yang lain apa? Adat-adat yang ada di Indonesia. Tahu suku Dani nggak? Suku Dani yang ada di mana? Yang ada di Papua. Lihat nggak taring sini? Yang ada di hidungnya. Nah, itu identitas mereka menggunakan taring babi ya, di sini di hidungnya. Terus dari segi pakaiannya rumbai-rumbai. Terus apa lagi? Kalau Baduy, tahu nggak? Berpakaian serba hitam atau gelap. Itu udah identitas. Terus apa lagi? Kalau orang Bali, potong gigi, itu udah identitas juga, ciri khas namanya. Jadi udah bisa membedakan ya yang primordialisme. Terus selanjutnya kalau yang nasional. Nah, nasional minggu kemarin sudah ibu gambarkan, di kerjaan kawan kita sudah ada kemarin. Ayo apa? Identitas nasional. Semboyan kita apa? Lagu kebangsaan kita apa? Bendera kita? Bentuk negara kita? Kok anak ibu pinter-pinter ya? Amin. Pokoknya ibu nggak salah pilih 10-11, pokoknya top markotop ya. Jika dalam identitas primordial. Oke, kita dengerin lagi penjelasan yang ada di video ibu. Satu identitas kita, bahasa kita satu, bahasa Indonesia. Bendera kita apa? Merah, putih. Lagu kebangsaan kita apa? Indonesia Raya. Dijelaskan di poin ini. Oke, setelah kita mengenali perbedaan yang ada di lingkungan kita, mulai dari suku, agama, ras, sifat, tingkah laku, kita harus kita menyadari dulu kalau kita banyak perbedaan. Nah, setelah kita menyadari banyak sekali perbedaan yang ada di kelas 10-11, selanjutnya kita apa? Menghargai perbedaan-perbedaan itu. Oke, yang terakhir. Di situ ditunjukkan kita harus memiliki kebanggaan
atas jati diri yang kita punya. Intinya kita harus saling menjaga sikap, menjaga apa lagi? Sikap, selain sikap apa lagi? Tingkah laku kita harus saling menghargai ya. Oke. Dari sekian banyak yang udah Ibu jelaskan, yang udah kalian tonton di video, kira-kira ada yang mau tanyain enggak? Sudah cukup penjelasannya? Ibu berikan kalian kesempatan untuk mengeksplor tentang identitas. Ini nanti kalian buat karya, buat project. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Monggo silakan, ayo langsung. Lihat di amplopnya sudah ada tulisannya kelompok siji, loro, telu, papat. Tinggal kalian masuk ke kelompoknya. Monggo silakan Ibu kasih kesempatan mengerjakannya minimal 15 menit. Kalian mengerjakan, Ibu adakan penilaian. Karena tadi di saat kalian kerja kelompok, ada beberapa anak yang asik mengerjakan proyek, tapi ada beberapa anak yang ini jangan sampai lagi kejadian di minggu besok ya. Jadi kalau di saat kita membuat proyek, kerjasamanya harus nomor 1. Kalau kerjasamanya sudah nomor 1, insya Allah hasil tidak akan mengkhianati. Terus tadi dari gambaran video yang udah ibu tayangkan di depan, kira-kira ada yang bisa kalian tangkap tidak? Ayo, tadi ada yang namanya pluralisme. Tadi punya Rama ya. Berarti tentang apa? Suku. Tadi suku siapa yang jawab? Sarul. Kelompoknya Rama ada tentang budaya, tadi dia jawab. Apalagi? Ras. Kelompoknya Sultan. Terus sudah, habis itu minggu depan kita masih masuk ke identitas, tapi dalam bentuk model pembelajaran yang beda lagi. Minggu depan kita bentuknya bermain peran. Jadi minggu depan Ibu WA kalian tolong disiapkan nanti kalau dari Ibu WA, terus kalian harus menyiapkan peran saya sebagai apa. Saya nanti akan memerankan apa. Itu PR kita minggu depan. Masih dalam bentuk identitas. Bu, boleh nggak Bu kalau saya memperagakan tarian dari Bali? Boleh nggak? Boleh, karena itu merupakan identitas pluralisme. Bu, boleh nggak kalau misalnya saya memperagakan Dayak? Dayak boleh nggak Dayak? Boleh nggak? Boleh dong, karena itu juga termasuk budaya. Bu,
Bu, boleh nggak kalau misalnya saya memerankan bahasa Lampung? Apa kabar? No, bukan baik, tapi jawabnya wawai karena merupakan bahasa Lampung. Bu, boleh nggak kalau saya memerankan pakai bahasa daerah? Sumatera Selatan? Apa coba? Apa kabar? Apa kabar? Baiklah. Baik. Zilia, Sumatera Selatan ya? Dialek O, dialek E, dialek E. Aduh Bu, saya kan lahirnya di Lampung, jadi ya tanda kutip. Kalau bahasa Jawanya? Piye kabare? Api wae. Itu udah identitas loh, Nak. Berarti besok bermain perannya nggak usah yang mahal-mahal lah, Bu. Cukup saya memperagakan bahasa daerah saja sudah oke. Oke, yang penting besok kita bermain Bisa dipahami? Bisa. Oke lah, pokoknya besok kalian siap-siap terima WA dari ibu. Peran apa yang akan dimainkan. Selanjutnya, sedikit haus. Boleh minum kok, boleh minum. Sedikit, yang tidak boleh itu nyemil. Terus penilaian sudah. Oh, ibu belum ini ya, belum ngoreksi. Ya udah, ibu koreksi dulu. Ibu ngoreksi. Kamu orang mau ibu puterin video nggak? Sedikit aja ya. Ya. Kalau sudah, di atas saya itu dikasih nama ya, misalnya Sufi, tanggalnya tanggal berapa? Terus ini refleksi peserta didik. Monggo nanti diisi. Misalnya, apa hal yang paling Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Saya bisa membedakan tentang identitas, misal ya. Nanti diisi. Ayo kasih masukan buat kawan-kawannya. Terus untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, oke, anak-anak ibu, untuk menutup kegiatan hari ini, kegiatan kita selesai, nanti ditutup oleh Ananda Agil mengiringi doa agar apa yang kita jalani dari awal sampai dengan akhir ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, monggo Agil kawan-kawannya dipimpin berdoa, silahkan. Baik kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita pada hari ini diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berdoa mulai. Doa selesai. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, dari ibu cukup sekian. Nanti habis ini mau istirahat apa ada kegiatan lain? Oh, istirahat ya, ini istirahat. Oke, kalau istirahat nanti boleh langsung, silakan mau ke kantin boleh, ke koperasi boleh. Yang penting harus tertib. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan.